lewat video atau online. Nah, mari kita mengangkatkan satu pujian hari ini, harinya Tuhan. Mari kita mengangkat pujian itu, ikuti gerakannya juga. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, dalam pagi yang cerah sampai sore yang cerah juga. Berkati lause-lause yang akan menceritakan firman Tuhan untuk hari ini, Tuhan. Berkati juga adik-adik yang ada di rumah, dalam nama Tuhan Yesus kita puji namamu. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mengangkat pujian dulu ya. Siapkan hati dan telinga. Buka dulu telinganya supaya bisa dengar firman Tuhan. Yuk, kita bernyanyi 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan diberi makan 5.000 orang. Semuanya kenyang, semuanya kenyang. Sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan diberi makan 5.000 orang. Semuanya kenyang, semuanya kenyang. Sisa 12 keranjang. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesusku luar biasa. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesusku maha kuasa. Lima roti dan 2 ikan diberi makan 5.000 orang. Semuanya kenyang, semuanya kenyang. Sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan diberi makan 5.000 orang. Semuanya kenyang, semuanya kenyang. Sisa 12 keranjang. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesusku luar biasa. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesusku maha kuasa. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesusku luar biasa. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesusku maha kuasa. Tuhan Yesusku maha kuasa. Halo adik-adik semua, selamat sore. Lause harap adik-adik semua yang di rumah dalam keadaan sehat. Nah, saatnya kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Lause minta adik-adik semua harus sediakan Alkitabnya, karena hari ini kita akan belajar dari Alkitab kita. Sudah semua? Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Lipat tangannya adik-adik semua, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk sore hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau belajar Tuhan, tolong kami agar kami bisa duduk dengan tenang, agar kami bisa mengerti, dan tolong
Lause Linda yang akan bercerita supaya bisa bercerita dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, hari ini Lause mau cerita tentang sebelumnya Lause mau tanya dulu. Siapa Lause yang kemarin cerita? Ya, benar, Lause Sandra. Ceritanya tentang apa sih? Ya, benar. Ceritanya tentang seorang anak yang bernama Udin. Ada juga temannya yang namanya Dudung. Terus ada Tamin, ada Bandi, ada Bagio. Mereka berlima. Lagi? Ya, benar. Mereka lagi melihat kelelawar dan mereka mengurungnya. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat video sambungan dari cerita yang sudah Lause Sandra ceritakan Sabtu kemarin. Sama-sama kita akan melihat apakah kelelawar itu berhasil dipaku sama Dudung dan teman-temannya, atau kelelawar itu berhasil bebas gitu. Nah, ayo adik-adik sama-sama kita akan melihat video ini. Mari kita berlari cepat supaya kita dapat kembali lagi ke sini dengan paku dan palu. Kata Dudung kepada kawan-kawannya. Udin yang kecil juga ikutan berlari, tetapi tidak secepat mereka. Sehingga dia tertinggal jauh di belakang. Tunggu saja di rumahmu ya, Din. Nanti setelah habis makan, kami akan menjemputmu. Teriak Bagio. Walaupun Udin tertinggal jauh di belakang, namun dia yang lebih dulu sampai di rumah. Karena rumah Udin yang paling dekat letaknya. Sementara rumah si Dudung, Tamin, Bandi, dan juga Bagio letaknya kira-kira 100 meter jauhnya dari rumah Udin. Dengan nafas terengah-engah, Udin pun masuk ke dalam rumah. Ia menengok ke kanan dan ke kiri. Ibunya sedang mencuci di dekat sumur, sedangkan adiknya yang paling kecil sedang tidur nyenyak di kamar belakang. Udin segera menuju ke dapur untuk mengambil makanan yang sudah disiapkan oleh ibunya. Ia harus makan dengan cepat karena kalau tidak, ia akan tertinggal oleh teman-temannya. Tidak seperti biasanya, kali ini Udin makan dengan tidak berselera. Semenjak kejadian tadi, hatinya tidak tenang. Entah apa sebabnya, seakan-akan ada yang mengetuk-ngetuk pintu hatinya untuk berbuat sesuatu. Tetapi ada perasaan takut untuk mentaati suara itu. Setelah selesai makan, Udin menanti kedatangan teman-temannya di ruang tamu. Sebentar-sebentar, dia melongok keluar jendela untuk melihat apakah teman-temannya telah datang. Tetapi, belum seorang pun yang muncul. Ia pun mulai gelisah. Ia pun berjalan ke sana kemari. Akhirnya, ia berjongkok di teras. Pandangannya menerawang jauh. Keringatnya kini mengalir membasahi bajunya. Tidak lama kemudian, dia merasa pintu hatinya ada yang mengetuk lagi. Suara lebih keras daripada yang tadi. Udin gelisah sekali. Kembali ia memandang ke jalan, tetapi kawan-kawannya belum juga nampak. Apakah saya mampu menuruti suara hati ini? Sekali lagi, ia melirik ke arah jalan. Tiba-tiba, terbayang nasib malang yang menimpa binatang tadi. Darahnya berdesir, seluruh tubuhnya gemetar. Jangan dipakukan dia, kasihan. Tiba-tiba timbul kekuatan dalam hati Udin. Aku harus menyelamatkan kelelawar itu. Aku harus menuruti kata hatiku. Ia sangat kasihan melihat binatang yang tidak berdaya itu. Apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkannya. Udin pun langsung berlari menuju lumbung, takut keduluan teman-temannya. Nah, sekarang Udin telah berdiri di depan lumbung tua yang sepi itu. Nafasnya naik turun, jantungnya mulai lagi berdebar dengan keras.
ia pun melirik ke kanan dan ke kiri. Sebenarnya Udin sangat takut, namun suara hatinya terus berbicara kepadanya. Ia mulai mengendap-endap. Perlahan-lahan ia berjalan masuk. Mula-mula ia tak dapat melihat apa-apa, tetapi setelah matanya terbiasa dengan gelap, ia bergerak selangkah demi selangkah mencari tempat di mana kelelawar itu terkurung. Ya, di sana, di bawah batu-batu itu, disitulah kelelawar itu terkurung. Hati Udin berdebar. Ia menoleh lagi ke belakang. Dengan lutut gemetar dan pikiran yang kacau, ia pun melangkah maju. Terbayang lagi semua cerita mereka tentang kelelawar ini. Perasaannya campur aduk antara takut pada kelelawar dan juga takut kepada teman-temannya. Dia hampir tak berani melangkah dan meneruskan niat yang baik itu. Rasanya ingin pulang saja, tetapi sungguh heran, kakinya membawanya untuk terus melangkah mendekati kurungan itu. Tiba-tiba, ia memberikan satu tendangan yang keras, dan satu tendangan lagi. Batu-batu dan papan kecil itu porak-poranda secara bersamaan. Wajahnya pucat pasi dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Bulu kuduknya berdiri dan ia cepat-cepat berlari keluar dari lumbung. Seakan-akan binatang yang mengerikan itu terbang mengejar-ngejar dia. Tiba-tiba ia menghentikan larinya. Ia ingin tahu bagaimana hasil pekerjaannya tadi. Apakah kelelawar itu sudah terbebas? Kemana kelelawar itu? Apakah tendanganku tadi kurang kuat? Tetapi tadi aku sudah menendangnya dengan kuat, malahan 2 kali. Suara apa itu? Wah, jangan-jangan kelelawar itu tertindih di bawah batu-batu atau papan-papan. Lalu dia mati. Aduh, celaka sudah. Mengingat hal itu, tubuhnya serasa lemas. Namun kemudian dengan muka pucat tapi hati berani, ia melangkahkan kakinya kembali ke dalam lumbung. Ia menerobos kembali ke dalam kegelapan. Sepi. Telinganya pun dipasang baik-baik. Nah, itu ada suara, tetapi amat kecil dan amat halus. Dengan pelan-pelan, Udin menghampiri suara itu. Di sana, bergerak sesuatu yang merayap ke atas. Itu pasti kelelawar itu. Itu pasti kelelawar. Tapi, aduh, apa ini? Tolong! Udin berteriak dengan suara penuh ketakutan, sebab kelelawar itu jatuh tepat di kepala Udin. Tolong! Udin menjerit ketakutan. Dia merasa kelelawar itu telah menerkamnya sebagai balas dendam. Ia pun berlari sekencang-kencangnya. Tapi di ambang pintu, kakinya terpeleset. Udin jungkir balik dan jatuh terpelanting. Tetapi kelelawar itu terbang melalui pintu kemudian menghilang di udara. Kelelawar itu tidak menerkam Udin seperti perkiraannya. Ternyata apa yang dikatakan teman-temannya itu salah. Kelelawar itu sama sekali tidak berbahaya. Dia tidak menggigit, dia tidak berbisa, dan dia tidak menghisap darah. Dengan susah payah Udin yang kecil itu berdiri kembali. Kemudian tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri, ia berlari sekencang-kencangnya pulang ke rumah. Hatinya masih berdebar, ia masih takut, tetapi ia merasa lega karena kelelawar itu tidak jadi dipaku oleh teman-temannya. Kelelawar itu sudah bebas. Nampak dari jauh, teman-teman Udin sedang berlari-lari. Melihat mereka, dada Udin terasa sesak. Udin takut sekali, sampai badannya gemetar. Apa yang harus kukatakan pada mereka? Saat Udin berlari hendak melewati mereka, dia ditahan oleh teman-temannya. Loh, mau kemana kamu, Din? Emangnya kamu ini mau kemana? Udin tidak menjawab. Dia gugup dan tak tahu harus menjawab apa. Ada apa, Din? Bukannya kita telah sepakat untuk bersama-sama ke sana? Kalau kamu takut, kamu bisa sembunyi di belakang punggung kami. Ayo ikut. Lagi pula banyak paku kok yang kami bawa.
Tidak, tidak, lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan, lepaskan. Udin menjerit serta meronta-ronta dengan sekuat tenaga. Setelah ia berhasil lolos dari pegangan teman-temannya, ia pun berlari dengan cepat meninggalkan mereka. Teman-temannya pada heran, mereka menggeleng-gelengkan kepala. Sudah gila barangkali si Udin. Ayo, kita pergi. Biarkan saja dia. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tidak berapa lama kemudian, tibalah mereka di lumbung. Tetapi alangkah kagetnya mereka tatkala melihat kurungan binatang itu sudah berantakan. Batu-batu dan papan berserakan. Kelelawar itu sudah tidak ada lagi. Mereka saling berpandangan dan tidak seorang pun yang berbicara. Tetapi kemudian Dudung pun berkata dengan geram, Ya, aku sudah tahu jawabannya. Sekarang aku tahu perbuatan siapa ini. Pasti si Udin itu. Kurang ajar benar dia. Lari kemana pengkhianat itu? Udin, awas kau. Mereka serempak berlari ke jalan besar, hendak mengejar Udin. Tetapi Udin sudah jauh sekali. Bukan kepalang kesalnya mereka. Mereka berteriak-teriak dengan suara parau. Awas kau Udin, pengkhianat. Kurang ajar kamu, Udin. Kau akan rasakan akibatnya. Dasar pengkhianat. Awas kau Udin. Mereka saling bersahut-sahutan sambil mengacung-acungkan tinjunya ke arah Udin yang makin lama makin tampak kecil dan akhirnya menghilang. Nah, adik-adik semua, kita tadi sudah sama-sama menyaksikan videonya. Jika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, pasti akan ada dorongan di dalam hati kita yang melarang kita untuk berbuat dosa. Mari adik-adik, saya minta adik-adik membuka Alkitab adik-adik. Semuanya buka Daniel 3, ayatnya yang ke-13 sampai 30. Kita akan belajar dari mereka yang memiliki sikap berani untuk menyatakan kebenaran. Semuanya sudah dapat? Nah, mereka ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di Daniel 3 ayatnya yang ke-13 sampai 30 di sini diceritakan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka melanggar perintah raja karena mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Mereka tidak mau memuja, mereka tidak mau menyembah Allah lain selain Allah mereka. Nah, adik-adik, dari cerita Sabtu Ceria hari ini kita bisa sama-sama untuk memiliki sikap yang berani menyatakan kebenaran meskipun kita harus menerima konsekuensinya, entah itu ditinggalkan oleh teman-teman atau yang lainnya. Nah, kita akan mengakhiri ibadah Sabtu Ceria kita hari ini. Mari kita sama-sama menghafal ayat hafalan kita. Ada di Mazmur 143, semuanya buka. Mazmur 143 ayatnya yang ke-10a, kita akan hafal sama-sama. Mazmur 143 ayatnya yang ke-10a. Semuanya sudah dapat? Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Kita hafal sama-sama ya. Ayatnya cukup pendek, kita akan hafalkan sama-sama. Mazmur 143 ayatnya yang ke-10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Sekali lagi, Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan di Sabtu depan nanti adik-adik harus mengikuti ibadah Sabtu Ceria Sabtu depan, karena akan ada cerita lanjutan dari cerita hari ini. Adik-adik harus ikut ya ibadahnya ya, supaya bisa mengetahui akhir cerita dari Udin dan teman-temannya. Oke, kita akan menutup ibadah kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur diberi kesempatan untuk bisa belajar firman-Mu. Tuhan, tolong kami
agar bisa memiliki sikap yang berani menyatakan kebenaran. Tolong kami agar bisa peka mendengar suara Tuhan, dan tolong kami untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, ibadah Sabtu ceria kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.